Pemirsa, mobil ambulan yang membawa jenazah menabrak truk di jalur selatan Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya supir ambulan dan penumpang yang duduk di depan tewas. Mas, halo, Mas, sudah meninggal Pak. Orang ada penggerakan ya. Video amatir warga ini merekam pasca kecelakaan di Jalan Kuta Mendala, Tojong, Kabupaten Brebes yang dialami mobil ambulan pembawa jenazah. Akibat kecelakaan, sopir dan seorang penumpang yang duduk di depan tewas di lokasi kejadian. Sementara 3 orang penumpang lain pengantar jenazah mengalami luka-luka dibawa ke RSUD Bumi Ayu Brebes. Kondisi mobil ambulan milik Yayasan Marwah Barokah Cakung, Jakarta Timur rusak parah. Kecelakaan terjadi saat mobil ambulan berupaya mendahului kendaraan di depannya di jalanan menikung. Tiba-tiba dari arah berlawanan melaju truk hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Namun dari kejadian ini, truk yang terlibat kecelakaan melarikan diri usai kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, ini informasi dari anggota yang cek TKP bahwa ambulan tersebut serempetan dengan truk yang tidak dikenal. Nah, sampai saja ini kita juga masih nyari informasi itu. 2 jenazah korban kecelakaan masih berada di ruang jenazah RSUD Brebes, sementara jenazah mobil di ambulan diangkut menggunakan ambulan lain. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit laka lantas Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Seorang istri di Batam tewas dibunuh oleh suaminya usai keduanya berhubungan intim. Keduanya sempat cekcok lantaran pelaku cemburu menduga wanita yang telah memberinya 2 orang anak berselingkuh. Sebelum kejadian, sang suami telah melaporkan dugaan perselingkuhan istri ke polisi. Nyawa Dewi Permatasari tak bisa diselamatkan setelah dianiaya oleh Andri Apriandi, suaminya sendiri. Penganiayaan berujung maut terjadi di rumah Pak Sutri ini di Kaflik Antorium Bidakabil, Batam, Kepulauan Riau. Keluarga curiga dengan kematian korban saat jasad Dewi dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kabil, Batam. Pelaku lalu menyerahkan diri ke polisi. Nanti untuk lanjutnya kita akan dalamin ya terkait motifnya, yang pasti yang bersangkutan sudah kita amankan. Belum terjadinya peristiwa penganiayaan itu ada cekcok suami istri, Pak. Nanti dari hasil pemeriksaan ya kita akan sampaikan kembali. Ironis, pembunuhan terjadi usai Pak Sutri ini berhubungan intim. Saat pemeriksaan, pelaku mengaku hilaf membunuh wanita yang telah memberinya 2 anak karena cemburu menduga sang istri berselingkuh. 4 hari sebelumnya, pelaku sempat melaporkan sang istri ke Polsek Nongsa terkait dugaan perselingkuhan dan penganiayaan terhadap 2 anaknya. Sebelum kejadian ini 4 hari kemarin kan, saya sudah melapor ke sini, Bu. Terus istri saya kan selingkuh. Kalau saya kerja, dia masukin laki-laki. Abang ngelihat sendiri nggak istrinya selingkuh? Bukan lihat sendiri, Bu. Anak saya yang ini. Saya nanya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam untuk diotopsi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Seorang pesilat di Karanganyar, Jawa Tengah ditemukan tewas di kolong jembatan. Sempat diduga korban kecelakaan. Korban ternyata tewas dianiaya rekannya sesama pesilat. 4 orang pesilat ditangkap. Tim forensik Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo membongkar makam Ridwan, remaja 19 tahun yang ditemukan tewas Minggu dini hari lalu di kolong jembatan Tugu, Kabupaten Karanganyar. Korban ditemukan di dasar jembatan bersama motornya yang awalnya diduga kecelakaan. Namun dari penyelidikan, korban yang merupakan seorang pesilat dipastikan tewas akibat dianiaya 4 rekannya sesama pesilat. Polisi pun telah menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka. 2 pelaku AH dan RW merupakan pelaku utama, sementara 2 pelaku lain AI dan MF berperan membantu menyembunyikan dan membuang jasad korban. Korban maupun 2 tersangka yang melakukan pemukulan itu kan sama-sama dari perguruan silat. Jadi sejauh ini tidak ditemukan alat dan tidak ada pengakuan juga dari tersangka maupun saksi yang melihat bahwa mereka memakai alat. Motor korban, motor tersangka untuk membawa mayatnya untuk. Jasad korban diotopsi untuk memastikan kematiannya.
Polisi masih mendalami keterangan para tersangka maupun saksi-saksi untuk mengetahui motif dari pembunuhan ini. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro melaporkan. Perampokan bersenjata tajam terjadi di minimarket di Serpong Kota, Tangerang Selatan. Saat beraksi, pelaku menggunakan seragam karyawan minimarket. Pelaku yang mengancam korban menggasak uang 50 juta rupiah. Dengan bersenjata tajam, dua pelaku perampokan minimarket di kawasan Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan terekam CCTV mengancam dua orang pekerja minimarket. Pelaku beraksi saat minimarket sudah tutup dengan modus menggunakan seragam minimarket. Dari perampokan ini, kedua pelaku berhasil menguras isi brankas menggasak uang 50 juta rupiah. Jadi pada saat pelaku masuk, yang salah satu menggunakan baju karyawan Alfa, saksi satu ada di bawah, dikasih dengan melakukan menggunakan senjata tajam di bawah. Nah, bawalah ke atas, ketemu dengan saksi dua yang pada saat itu sedang menghitung uang hasil setoran Alfa sekitar 3 hari. Jadi total kerugian sekitar 50 juta. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memburu pelaku. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Curian motor di rumah kos di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi pagi hari saat korban akan berangkat kerja. Aksi pencurian motor terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Mardani Raya 10, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku mengenakan masker, bersweater hitam dan celana pendek dengan santainya masuk ke pekarangan rumah kos yang melewati pintu pagar depan. Sebuah sepeda motor yang terparkir di depan pintu kos pun menjadi incaran pelaku. Kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor incarannya. Pelaku berjumlah 2 orang, satu mengawasi situasi, sementara pelaku lainnya bertugas sebagai eksekutor. Ironisnya, meski beraksi cukup nekat pada pagi hari, namun tidak ada satupun warga yang memergokinya. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja. Ya, orangnya memakai masker, jadi susah dilihatin. Banyak, udah gitu. Pelaku berapa orang, Bang? 2 orang pikiran, Pak. Soalnya yang satu lagi nunggu di luar, nggak kelihatan CCTV. Aksi pencurian di kawasan ini kerap terjadi, namun pelaku belum tertangkap. Ini udah sering hilang, tapi yang paling banyak ini tempat ini. Di tempat ini berapa kali, Bang? Di sini ada sekitar 4 kali. 4 kali. Ini kosan atau rumah pribadi sih, Bang? Kosan. Hampir rata-rata yang tinggal di sini yang kehilangan motornya orang kosan. Berbekal rekaman CCTV dan bukti kepemilikan kendaraan, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang karyawan minimarket di Kembangan, Jakarta Barat harus kehilangan motornya di tempat kerja. Kurang dari 20 menit, kurang dari 2 menit, pelaku menggasak motor metik korban yang terparkir di halaman minimarket. Aksi pelaku pencurian motor milik karyawan minimarket di Jalan Haji Muhtar Joglo, Kembangan, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak motor incarannya yang terparkir di halaman minimarket kurang dari 2 menit. Aksi pelaku terbilang nekat lantaran di lokasi banyak warga yang sedang beraktivitas. Peristiwa terjadi pada pagi hari saat korban dan karyawan minimarket lainnya sedang sibuk melayani persiapan untuk membuka toko. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja. Kebetulan lagi datang bareng juga, kita sibuk. Pas sadar-sadar itu pasti ceweknya mau pulang. Sadar udah nggak ada. Tadi itu motor karyawan? Motor karyawan juga. Honda Beat ya, gitu ya. Aksi pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang nelayan di Jember, Jawa Timur jadi sasaran aksi pencurian genset. Pelaku yang tertangkap babak belur dihajar massa, sementara kendaraannya dibakar. Sejumlah petugas kepolisian berupaya mengevakuasi Luki Januar, seorang pencuri genset milik nelayan di kawasan Puger, Jember, Jawa Timur. Aksi dorong dan tarik-menarik mewarnai evakuasi pelaku. Menggunakan mobil,
Pelaku dibawa ke kantor Polsek Puger untuk diinterogasi. Tak cuma genset, pelaku juga menggasak aki milik para nelayan. Warga yang emosi membakar motor pelaku yang kerap digunakan untuk membawa hasil curian. Pelaku tertangkap saat akan membawa genset yang tersimpan di gudang, namun dipergoki oleh korban. Genset sudah dicopot dari perahu dan akan dibawa pelaku menggunakan motornya. Warga yang geram beramai-ramai menghakimi pelaku. Genset ini, kan 5 hari yang lalu punya saya yang hilang. Terus semalamnya ini punya adik saya yang diambil. Ngambil apa itu tadi? Ngambil diesel. Oh, diesel ya? Oke. Sudah 2 kali ini ketemu ya berarti? Udah, aslinya kalau di bagian sana 3 Pak yang hilang. Yang 1 aki, 2, yang 3 ya genset itu Pak, 3 Pak. Pelaku berhasil dievakuasi setelah puluhan petugas gabungan dikerahkan ke lokasi. Diesel, kemudian karena itu terlalu banyak masa, kita koordinasi sama tingkat lebih atas lagi, yaitu tim Malapala, Prismob dan Intel, semua datang sini untuk mengamankan tersangka. Kasus pencurian ini ditangani Polsek Puger. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, seorang pria pengendara motor terekam CCTV mencuri celana dalam wanita. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke dalam rumah yang pintu pagarnya terbuka. Pria pencuri celana dalam ini menaiki sepeda motor mondar-mandir di Gang Perkutut, Dusun Celuk Buluh, Buleleng, Bali sebelum beraksi. Melihat situasi sepi dan pintu pagar terbuka, pelaku masuk ke halaman dan menggasak 4 buah celana dalam wanita dari jemuran. Pelaku langsung kabur, apalagi masyarakat memergoki aksinya dan berteriak. Korban wanita 30 tahun sempat mengejar pelaku namun gagal. Tangga teriak, bilang ada maling. Maling dikejar sampai di sana udah nggak ketemu. Celana dalam sebanyak 4 biji. Celana dalamnya Mbak? Iya. Mbak, kita aneh aja berpikir gitu. Untuk apa tujuan dari pencurian barang-barang seperti ini. Kemarin juga sempat yang kesini koordinasi dengan warga. Pencurian celana dalam di lokasi ini beberapa kali terjadi. Namun untuk memberi efek jera, warga kali ini memviralkan aksi pelaku di media sosial karena nomor plat kendaraannya pun terekam jelas. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Buleleng, Bali, Pandewismaya melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki dari ibunya nekat mencuri parfum di toko penjual pulsa. Bocah kecil ini beraksi saat penjaga toko mengambil karyawan. Aksinya terekam CCTV. Bocah laki-laki ini menemani ibunya membeli pulsa di toko handphone di Jalan Sidomulyo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat penjaga toko masuk ke dalam untuk mengambil uang kembalian, bocah laki-laki langsung mengambil satu parfum seharga Rp25.000 yang terpajang di atas etalase dan memasukkannya dalam saku celana. Sementara sang ibu menghalangi pandangan penjaga toko agar tidak melihat aksi anaknya. Korban baru menyadari setelah menghitung jumlah parfum berkurang dan melihat rekaman CCTV. Kan mau balikkan uang dia ke laci, kan harus sini lah itu. Kesempatan anaknya ngantoni. Oh, taunya gimana? Taunya dari CCTV, balikan dia itu. Sering kejadian sini, Dik? Sering, waktu itu yang ini hilang. Oh, berapa kali? Ini yang keberapa kali, Dik? Sudah ketiga kali kayaknya, ini pun juga hilang. Mengenali identitas bocah dan ibunya, penjaga toko langsung mendatangi rumah pelaku yang kemudian meminta maaf dan mengembalikan parfum curian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Terima bungkusan kosong, seorang pria di Ciputat, Tangerang Selatan mengancam kurir dengan sebilah pedang. Informasi selengkapnya kami hadirkan hanya di Sergap.